محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan senantiasa bersama rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat, sahabat dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, beliau menyebutkan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang paling beruntung karena kita dilahirkan dan dibesarkan di mana keluarga kita merupakan keluarga yang muslim, dan alhamdulillah mudah-mudahan hidayah yang kita dapatkan, petunjuk yang sedang kita genggam ini senantiasa mempersamai kita sampai akhir hayat kita insya Allah. Baiklah anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Kenapa disebut paling mulia? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pilihan dan sekaligus penutup para rasul dan penyempurna ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah tingkah laku, kebiasaan yang melekat pada diri seseorang yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita sebagai orang beriman tentu kita diwajibkan juga memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang baik sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak berkaitan kata dengan khaliq dan makhluk. Bahkan ada orang mengatakan bahwa akhlak adalah penghubung antara khaliq dan makhluk, maka disebut dengan akhlak. Khaliq adalah sang pencipta, sedangkan makhluk adalah yang diciptakan. Sedangkan penghubung antara khaliq dan makhluk adalah akhlak. Maka suatu ketika Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihat." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Yang artinya Rasulullah bersabda bahwa agama ini adalah nasihat. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, nasihat kepada siapa? Maka kata Rasulullah, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasulullah, kepada pemimpin-pemimpin orang beriman, dan kepada
Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita berperilaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ajaran yang beliau sampaikan, kita wajib berusaha untuk mengamalkan yang kita ketahui. Meskipun kita tidak mengamalkan seluruhnya atau tidak mampu mengamalkan seluruhnya, tetapi usaha kita untuk mengamalkan ajaran beliau adalah bagian dari bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai beliau bangun tidur, cara beliau berjalan, cara makan, cara beliau bersikap harus kita ikuti, karena beliau adalah manusia yang Allah berikan contoh, Allah jadikan contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sampai beliau bersin pun terabadikan dalam hadis, kata para sahabat, karena Rasulullah SAW idza atosha wa do'a yadahu aw saubahu ala bihi wa khafara biha sautahu. Rasulullah ketika bersin menutup perutnya dengan tangannya atau bajunya, lalu beliau merendahkan suaranya. Inilah etika atau akhlak kita yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan contoh teladan utama kita adalah bagaimana kita mengikuti setiap jejak Rasulullah dalam kehidupan kita. Dan jika kita sudah mengetahuinya, apa yang diajak Rasulullah, setiap yang kita ketahui kita amalkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu menjadi kebiasaan baik bagi kita dalam menjalankan kehidupan ini. Selanjutnya, setelah kita berakhlak kepada Rasulullah, apa yang kita lakukan? Kita berperilaku baik atau berakhlak baik kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dalam hal ini, pemimpin kaum muslimin dalam hal ini yang pertama adalah kepemimpinan secara umum, yaitu pemimpin yang menguasai negara kita. Paling tidak dalam hal ini pemimpin kita yaitu presiden, lalu bupati dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, kepemimpinan kita dari sisi agama, dari sisi panutan kita adalah para ulama, para tokoh kita. Dan ulama yang paling kecil, yang paling rendah levelnya adalah guru-guru kita. Bagaimana kita menghormati, memuliakan guru kita. Karena bagi kita, guru-guru kita adalah ulama yang mengajarkan kita ilmu, yang memberikan kita secercah cahaya, yang dengannya kita bisa melihat dunia dari sisi keilmuan. Maka kita bisa melihat dunia ini dengan cara membaca, kemudian kita bisa menganalisa, kemudian mengambil hikmah. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena guru kita yang mengajarkan itu. Oleh sebab itu, bagi kita, guru kita, orang yang mengajar kita ilmu, dia adalah ulama. Maka tugas kita adalah memuliakan guru kita, menghormati ulama-ulama kita, dan sekaligus juga kita menjadikan mereka contoh dalam hal kebaikan-kebaikan yang mereka ajarkan. Terus siapa lagi pemimpin kita? Pemimpin kita tentu adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah pemimpin kita di rumah. Maka kita, kata Rasulullah, wajib hukumnya mentaati kepemimpinan pemimpin kita, baik yang di sekolah, di rumah maupun negara kita. Tetapi ketaatan kita kepada pemimpin-pemimpin kita ini tentu saja tidak ketaatan mutlak. Harus bersandarkan kepada ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah SAW. Jika mereka tidak taat kepada Allah, juga tidak taat kepada Rasulullah, maka kita pun tidak diwajibkan untuk taat dan patuh kepada mereka. Kapan kita taat dan patuh kepada mereka? Selagi mereka taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya siapa lagi? Berikutnya yang kita harus berbuat baik, berperilaku baik adalah kepada setiap muslim secara umum. Kita harus menghormati, memuliakan setiap muslim secara umum, baik itu yang mereka dikatakan ulama, mereka adalah para guru-guru kita, para ustadz kita, ataupun orang biasa seperti kita. Maka kita wajib menghormati, memuliakannya, karena itu adalah tugas kita. Maka di antara tugas kita adalah mengucapkan salam kepada para saudara-saudara kita, tersenyum kepada mereka jika kita berjumpa dengan mereka. Itu bagian dari bagaimana berakhlak kepada sesama muslim. Selanjutnya ada lagi yang terakhir adalah kita berakhlak kepada orang-orang
yang kita lakukan, kita hendaklah menerima mereka, menghormati mereka, dan menghargai mereka sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti Rasulullah, itu adalah pribadi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, toh jika mereka mendapatkan petunjuk karena kita, karena kebaikan kita, karena akhlak kita, itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti jejak Rasulullah SAW, berakhlak dengan akhlak yang mulia, berperilaku dengan perilaku yang baik, perilaku terpuji, kemudian kita mengamalkan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia di hadapan manusia dan sesama kita, dan juga kita terhormat